Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Riri Tripuji Astuti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Bandung Rejo 1. Saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Wahyu Palupi. Beliau adalah guru kelas 4 dari SD Negeri Bandung Rejo 1. Assalamualaikum Bu Wahyu. Waalaikumsalam Bu Riri. Sehat selalu? Sehat. Keluarga suami Sehat dari mana? semua Bu Riri. Alhamdulillah. Terima kasih. Hari ini kita adakan pra observasi terlebih dahulu Ibu. Jadi sebelum supervisi saya mengadakan pra observasi sama panjenengan nggih. Jadi yang pertama, tujuan supervisi nanti saya ingin menganalisa, mengetahui segala kegiatan pembelajaran panjenengan di dalam kelas. Kalau untuk pra observasinya, kenapa saya lakukan? Agar nanti lebih percaya diri, lebih siap dari awal, sehingga nanti panjenengan bisa memberikan kegiatan pembelajaran yang bermakna, yang terbaik untuk murid-murid panjenengan. Ngaten nggih? Iya Bu Riri. Nggih. Jadi ada beberapa pertanyaan mungkin Bu yang ingin saya sampaikan panjenengan. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran panjenengan nanti pada saat di dalam kelas? Oke. Baik Bu Riri. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama itu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua, memahami fungsi setiap bagian-bagian tumbuhan. Yang ketiga, mengaitkan fungsi dengan tubuh berkembang biak dan mempertahankan diri tumbuhan itu sendiri. Jadi Bu Lupi, saya ulangi kembali bahwa nanti pada saat pelaksanaan pembelajaran panjenengan sudah membuat 3 tujuan pembelajaran ya. Iya Bu Riri. Yang pertama yaitu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Ya. Kemudian yang kedua memahami fungsi, serta yang ketiga mengaitkan fungsi-fungsi tumbuhan yang berkembang biak dengan bagaimana mempertahankan diri. Ngerti nggih? Ya, betul Bu Riri. Terus kemudian Bu Lupi, pertanyaan saya berikutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai pada saat pembelajaran nanti Ibu? Ya. Saya menggunakan 2 pengembangan, yaitu pengembangan pengetahuan, aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Begitu Bu Rudi. Bagaimana untuk pengetahuannya? Bisa panjenengan jelaskan? Ya. Baik. Untuk aspek pengetahuan, saya akan menggunakan materi yang saya sampaikan menggunakan media gambar melalui proyektor. Kemudian anak mendapatkan penjelasan materi yang saya sampaikan. Kemudian pada aspek keterampilan itu sendiri, saya mengembangkan kemampuan motorik anak dalam menggambar. Jadi anak supaya tidak bosan dan supaya bisa memahami bagian-bagian tumbuhan itu sendiri Bu Riri. Iya. Jadi area pengembangan yang panjenengan gunakan nanti yaitu pengetahuan dan keterampilan ya. Iya. Jadi keterampilan itu pengetahuan itu ceramah atau penjelasan konsep materi atau Betul Bu Riri. dengan menggunakan media gambar yaitu bagian-bagian fungsi-fungsi tumbuhan Ya. Kemudian untuk area keterampilannya Bu Lupi menggunakan kemampuan motorik anak dalam menggambar bagian-bagian tumbuhan. Betul Bu Riri. Oke Bu, saya catat ya. Iya. Terus kemudian pertanyaan saya selanjutnya Bu Lupi, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran nanti pada saat jenengan melaksanakan pembelajaran di kelas.
mungkin itu strateginya menggunakan apa, metode atau asesmennya, itu dulu Iya, panjenengan baik, Bu jelaskan. Karena di dalam kelas itu kemampuan anak juga berbeda-beda, Bu Riri. Saya menggunakan pembelajaran dereferensiasi ya, berdasarkan kesiapan belajar siswa. Jadi di awal tahun ajaran baru kemarin saya menggunakan angket. Jadi saya tahu anak itu lebih siap belajar menggunakan apa-apa gitu. Saya sudah mencatat, kemudian saya integrasikan dalam pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok diskusi. Diskusi ini saya bagi LKPD. Saya gunakan problem solving, pemecahan masalah yang kemudian akan didiskusikan dengan kelompoknya. Hasil diskusi ini saya suruh maju kelompoknya untuk mempresentasikan maju ke depan, Bu Riri, begitu. Maju satu-satu. Iya. Maju semua, tapi mewakili satu untuk menyampaikan presentasi hasil diskusi. Jadi kelompok nanti maju. Ya. Dan keaktifasi siswa. Kemudian metode pembelajaran ini menggunakan diskusi dan penugasan. Sedangkan asesmennya saya gunakan melalui observasi sikap, kerjasama, tanggung jawab itu pada diskusi, kesiapan anak dalam belajar, kemudian tes lisan, Bu Riri, melalui tanya jawab, kemudian tes tertulis, itu evaluasi mandiri individu gitu di akhir pembelajaran gitu, Bu Riri. Terus Bu Lupi, saya bacakan kembali Jadi panjenengan nanti menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi ngaten nggih? Iya. Berdasarkan kesiapan belajar siswa-siswa panjenengan. Betul, Bu Riri. Yang bisa diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosionalnya ngaten nggih? Iya. Kemudian metode diskusinya panjenengan menggunakan metodenya menggunakan diskusi ngaten, dengan menggunakan LKPD. Jadi atau menyelesaikan problem solving gitu. Iya, pemecahan masalah ngaten nggih. Asesmennya yaitu observasi sikap ngaten. Iya, betul. Tes lisan, tanya jawab, kemudian yang tertulis itu mandiri. Iya, evaluasi mandiri ngaten. Iya, betul, Bu Riri. Matur suwun Bu Lupi. Pertanyaan berikutnya Bu Lupi. Kira-kira panjenengan bisa melaksanakan pembelajaran yang kita rancang ini itu kapan? Jam berapa? Hari apa gitu? Bisa jenengan utarakan? Saya jadwalkan untuk pembelajaran ini itu hari Kamis. Jadwal pembelajaran IPAS hari Kamis, Bu Riri. Itu jam pertama. Jadi 3 jam pelajaran dari jam 7 sampai jam 8.45, Bu Riri. Jam 7 sampai 8.45. Iya, betul. Jadi nanti kita bertemu pada hari Kamis jam pertama pukul 7 sampai pukul 8.45 gitu. Iya, Bu Riri. Terakhir, ini ada yang ketinggalan. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Saya harap nanti kalian mengikuti pelajaran hari ini dengan gembira. Sebelum kita masuk pelajaran, kita berdoa dulu. Siapa ketua kelasnya di sini? Ayo Haikal, ini doa dulu Haikal. Ya.
lanjut menyanyikan Indonesia Raya. Siapa yang mau mimpin nyanyi? Jangan Haikal, tadi sudah doa. Yang perempuan. Ais, ya Ais, ayo. Pimpin temannya nyanyi. Pakai dicek boleh. Nah, yuk. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di dalam percakapan pasca observasi bersama saya Ririn Tripuji Astuti, calon guru penggerak angkatan 9. Bersama ini saya ditemani oleh beliau Bapak Sopit NPD selaku pengajar praktek saya, dan saya juga ditemani oleh guru kelas 4 Ibu Wahyu Palupe. Selamat pagi Ibu Wahyu Palupe. Selamat pagi Guru. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Wahyu? Baik, alhamdulillah sehat. Terima kasih. Keluarga sehat? Sehat. Alhamdulillah. Begini Ibu Wahyu Palupe, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada panjenengan. Oke. Jadi pertanyaan ini ada kaitannya dengan kegiatan observasi saya pada saat panjenengan kemarin melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas ya. Jadi, saya akan melakukan sedikit pertanyaan. Manfaat pertanyaan ini untuk mengetahui seberapa jauh untuk mengevaluasi kegiatan pembelajarannya, seberapa jauh sampai dari beberapa titik keberhasilannya. Gitu lebih. Ya, Guru. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan panjenengan pada saat kegiatan observasi yang saya lakukan kemarin? Ya, terima kasih Guru di kesempatan ini yang akan saya berikan penjelasan saya. Pertama, saya agak merasa canggung ya, karena saat pulang
ditungguin gitu loh. Jadi saya agak merasa ragu, tapi saya awalnya sudah merencanakan membuat rencana pembelajaran. Saya sudah tahu jalannya dari awal kegiatan, kemudian kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup. Saya sudah merencanakan semua sehingga saya sudah merasa matang dan siap untuk melakukan pembelajaran. Begitu Bu. Dan alhamdulillahnya apa yang saya rencanakan berjalan lancar dan tertib gitu. Oke. Mungkin bisa diceritakan kembali area pengembangan yang sudah dulu dilaksanakan di dalam kelas, ya. Mungkin dengan langkah-langkah pembelajarannya pada saat proses kegiatan pendidikan. Silakan panjenengan jelaskan kembali. Dari area pengetahuan diri, saya menggunakan media gambar. Itu bagian-bagian tumbuhan. Saya berikan konsepnya kepada siswa. Saya terangkan bagian-bagian tumbuhan menggunakan media gambar. Tetapi tidak hanya media gambar saja yang saya gunakan. Saya menggunakan LCD proyektor. Saya menampilkan bagian-bagian tumbuhan. Kemudian untuk mengasah motoriknya, saya menggunakan sebuah permainan. Jadi saya selipi di kegiatan ini, saya selipi permainan supaya mereka tidak hanya duduk terus hanya mendengarkan, tapi saya ingin melatih kemampuan gerak tangan dan juga gerak sebuah permainan. Jadi di kegiatan intinya saya selipi sebuah permainan dengan mencocokkan gambar. Dengan saya bagi kelompok dulu Bu Riri, kelompok kecil, kemudian per kelompok maju semua. Kemudian saya berikan permainan dengan menunjuk salah satu bagian tumbuhan, kemudian siswanya menyebutkan bagian apa itu. Kalau seandainya tidak bisa, kemudian anggota kelompok lain maju untuk membenarkan. Gitu. Kemudian untuk pengetahuan sosialnya, di situ di diskusi kelompok saya memberikan suatu LKPD di mana LKPD itu saya memberikan suatu masalah, kemudian harus didiskusikan dengan kelompoknya. Jadi tidak hanya satu orang saja yang memberikan pendapatnya, jadi semuanya harus aktif dan bisa berinteraksi satu sama yang lain. Nah itu pada ranah sosial gitu. Sosial emosional. Menurut Ibu Lupi, apakah area pengembangan yang sudah panjenengan laksanakan itu kira-kira sudah berhasil atau belum menurut Ibu Lupi? Kalau menurut observasi saya sendiri, mungkin sebagian besar sudah. Pengetahuan sudah saya berikan, kemudian kemampuan motorik juga saya rasa sudah berjalan lancar. Tetapi memang ada satu kendala di diskusinya. Kalau saya lihat, memang kalau yang aktif ya itu anak-anak itu aja. Kemudian tapi saya tutupi dengan pemberian, mereka harus mempresentasikan hasil diskusinya, dan saya minta